Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok satu. Nama saya Marcelo Kang Saputra. Lalu lanjut lanjut. Dan saya Nama saya dari yang kedua bisa Nugra. Nama saya Belugum Sidaputar. Nama saya Najwa Mahira. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil presentasi tugas statistika kami. Yuk, saya lanjut. Yang pertama ada cara membuat dataset, yaitu dataset dibuat melalui survei berbasis formulir online, di mana responden diminta untuk memberikan informasi terkait pola konsumsi mereka. Responden secara sukarela mengisi formulir dengan data yang diminta. Hasil survei kemudian direkam dalam format Excel untuk analisis lebih lanjut. Yang pertama ada visualisasi data. Data yang ditampilkan dalam gambar merupakan dataset pengukuran dari daun Mangifera indica atau mangga yang dianalisis menggunakan software RStudio. Data mencakup pengukuran fisik daun dengan variabel panjang daun, lebar daun, dan diagonal, yang masing-masing memiliki rata-rata 3,458 cm, 0,994 cm, dan 3,602 cm. Pengukuran ini memberikan informasi morfologi daun yang detail untuk analisis lebih lanjut. Data juga mengklasifikasikan sampel daun berdasarkan umur tanaman mangga dalam tiga kategori, yaitu muda, dewasa, dan tua. Selain itu, terdapat kolom kelas yang menunjukkan varietas Mangifera indica yang berbeda-beda, menandakan keragaman genetik dalam sampel yang dianalisis. Lanjut. Lalu ada yang kedua, yaitu pie chart. Gambar tersebut menampilkan diagram lingkaran atau pie chart yang menunjukkan distribusi tiga varietas Mangifera indica atau mangga, yaitu varietas aromanis, manalagi, dan golek. Diagram ini memberikan visualisasi proporsi dari masing-masing varietas dalam dataset. Diagram yaitu yang pertama ada Mangifera indica, varietas aromanis, ditampilkan dalam warna merah, memiliki porsi terbesar dibandingkan dua varietas lainnya. Yang kedua ada Mangifera indica, varietas golek, ditampilkan dalam warna biru muda, memiliki porsi sedang, lebih kecil dari aromanis tapi lebih besar dari manalagi. Yang ketiga ada Mangifera indica, varietas manalagi, ditampilkan dalam warna hijau, memiliki porsi terkecil dari ketiganya. Setiap bagian pie chart mempresentasikan distribusi atau presentasi data dalam satuan tertentu, misalnya produksi, populasi, atau preferensi varietas mangga. Dari diagram di samping terlihat bahwa varietas aromanis memiliki proporsi terbesar, diikuti oleh golek dan varietas manalagi yang memiliki proporsi paling kecil. Selanjutnya heat map correlation. Heat di samping menunjukkan korelasi antara tiga variabel pengukur daun mangga, diagonal cm, panjang daun cm, dan lebar daun cm. Heat map dibuat menggunakan fungsi Poisson panels dari package physics di R dengan metode korelasi Pearson dan visualisasi menggunakan warna biru. Intensitas warna pada heat map mengindikasikan kekuatan korelasi antar variabel dengan skala dari -1 hingga 1. Warna biru tua menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna biru muda menunjukkan korelasi yang lebih lemah. Pada diagonal utama, terlihat warna biru tua yang menunjukkan korelasi sempurna variabel dengan dirinya sendiri. Berdasarkan heatmap ini, terlihat bahwa ketiga variabel memiliki hubungan korelasi positif yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan searah antara diagonal, panjang daun, dan lebar daun. Variabel-variabel ini kemungkinan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, distribution, scatter plot, and correlation. Gambar tersebut menampilkan matriks scatter plot dengan analisis korelasi antara tiga variabel pengukuran daun mangga, panjang daun cm, lebar daun cm, dan diagonal cm. Bagian diagonal, matriks menunjukkan histogram distribusi untuk masing-masing variabel
dengan panjang daun dan diagonal menunjukkan distribusi yang relatif seragam, sementara lebar daun menunjukkan distribusi yang lebih condong ke kanan. Angka-angka yang ditampilkan 0,54, 0,96, dan 0,75 merupakan koefisien korelasi Pearson antara variabel. Korelasi terkuat terjadi antara panjang daun dan diagonal 0,96, menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Sementara itu, korelasi antara lebar daun dengan panjang daun 0,54 menunjukkan hubungan positif moderat. Plot menampilkan hubungan antara variabel dengan elips kepercayaan dan garis regresi berwarna merah. Titik-titik data menunjukkan pola linear yang jelas, terutama antara panjang daun dan diagonal, yang konsisten dengan koefisien korelasi tinggi mereka. Kode R yang digunakan menggunakan package PHYSICS dan readSL dengan fungsi Peirce panel untuk membuat visualisasi. Parameter yang digunakan mencakup metode Pearson untuk tipe korelasi, Biscol untuk warna histogram, dan Density True serta Ellipse True untuk menambahkan plot densitas dan elips korelasi. Sebentar. Selanjutnya untuk histogram, yang pertama itu histogram panjang daun. Histogram tersebut menunjukkan distribusi frekuensi panjang daun mangga mangifera indica dengan rentang nilai dari 3.0 cm hingga 3.8 cm. Data dibagi menjadi beberapa interval dengan lebar 0,2 cm dan sumbu Y menunjukkan frekuensi kemunculan data pada setiap interval. Dari visualisasi terlihat bahwa distribusi data relatif merata dengan sedikit variasi dalam frekuensi antar interval. Frekuensi tertinggi berada pada interval sekitar 3,4 cm yang mencapai hampir 40 pengamatan, sementara frekuensi terendah berada pada interval 3,6 cm dengan sekitar 15 pengamatan. Garis merah horizontal pada histogram menunjukkan pola distribusi data yang cenderung memiliki beberapa puncak multimodal. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel daun mungkin berasal dari beberapa kelompok atau varietas yang berbeda dengan karakteristik panjang daun yang berbeda pula. Bentuk distribusi yang relatif simetris dengan beberapa puncak ini menunjukkan variasi natural dalam ukuran panjang daun mangga. Rentang data yang tidak terlalu lebar 0,8 cm menunjukkan bahwa meskipun ada variasi, ukuran panjang daun tetap konsisten dalam rentang relatif sempit. Lalu, histogram lebar daun. Distribusi utama data sebagian besar nilai lebar daun terfokus pada interval sekitar 1,0 cm hingga 1,2 cm. Hal ini terlihat dari dua batang histogram pertama yang memiliki frekuensi tinggi, masing-masing dengan jumlah lebih dari 60 sampel. Ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel daun dalam dataset memiliki lebar yang berada pada rentang tersebut. Lalu sebaran nilai lebar daun. Histogram menunjukkan distribusi yang tidak merata, di mana nilai lebar daun yang lebih besar dari 1,5 cm memiliki frekuensi yang jauh lebih rendah. Data ini tampaknya menunjukkan skewness ke arah kanan, karena sebagian besar nilai terpusat pada interval rendah, sedangkan nilai yang lebih besar di atas 1,5 cm relatif jarang ditemukan. Selanjutnya, nilai ekstrim atau outlier. Terdapat beberapa nilai lebar daun yang lebih besar dari 2,0 cm, namun frekuensinya sangat rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan outlier dalam dataset, yaitu daun-daun secara signifikan lebih besar daripada mayoritas sampel lainnya. Lalu interpretasi dan kesimpulan dari histogram ini, kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi lebar daun pada dataset ini cenderung terpusat di sekitar nilai yang rendah, dengan sebagian kecil sampel menunjukkan
lebar daun yang jauh lebih besar. Pola distribusi ini dapat memberikan wawasan tentang variasi ukuran dalam populasi yang mungkin disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau metode pengambilan sampel. Lalu histogram diagonal daun. Yang pertama, distribusi utama data. Sebagian besar data diagonal daun berada di rentang 3,6 cm hingga 4,0 cm. Batang histogram pada interval tersebut memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan interval lainnya, dengan puncak frekuensi tertinggi di sekitar nilai 3,8 dan 4,0 cm. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel daun memiliki diagonal yang cukup panjang. Yang kedua, pola distribusi. Distribusi data tampak cukup merata, tetapi ada kecenderungan peningkatan frekuensi menuju rentang yang lebih tinggi, yaitu antara 3,6 cm hingga 4,0 cm. Sebaliknya, pada rentang 3,2 cm hingga 3,4 cm, frekuensi data lebih rendah, menunjukkan bahwa hanya sedikit sampel daun yang memiliki diagonal dalam interval ini. Yang ketiga, sebaran dan variasi. Rentang nilai diagonal daun menunjukkan variasi yang cukup signifikan dari 3,2 cm hingga 4,0 cm. Namun, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa rentang 3,6 cm hingga 4,0 cm lebih umum dibandingkan nilai diagonal yang lebih kecil. Sebagian besar sampel terkonsentrasi di rentang ini dengan sedikit sampel di rentang yang lebih kecil. Yang keempat, interpretasi keseluruhan. Dari histogram ini dapat disimbolkan bahwa daun dengan diagonal sekitar 3,8 cm hingga 4,0 cm lebih umum ditemukan dalam dataset. Pola distribusi ini memberikan gambaran mengenai karakteristik ukuran daun dalam populasi yang diamati. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi varietas atau pola pertumbuhan tanaman yang cenderung menghasilkan daun dengan diagonal tertentu. Baik, di sini kita akan melanjut ke bagian box plot. Box plot ini terjadi dari daun, lebar daun, dan diagonal daun dalam satuan cm atau cm. Setiap bagian memiliki data yang dikelompokkan berdasarkan kelas atau varietas, dengan masing-masing varietas diberi warna berbeda. Merah muda untuk arum manis, hijau untuk golek, dan lagi. 1. Panjang daun. Box plot pada bagian kiri atas menunjukkan distribusi panjang daun untuk masing-masing varietas. Secara umum, Mangifera indica var. Mana lagi memiliki median panjang daun yang lebih tinggi dibandingkan dengan arum manis dan golek. Distribusi data pada mana lagi juga tampak lebih lebar, yang menunjukkan adanya variasi panjang daun yang lebih besar. Sementara itu, golek dan arum manis memiliki panjang daun yang cenderung lebih seragam, dengan rentang kuartil yang lebih kecil. 2. Lebar daun. Pada bagian kanan atas, box plot lebar daun menunjukkan perbedaan mencolok antara varietas. Lebar daun dari arum manis memiliki median lebih rendah dibandingkan varietas. Varietas dalam lebar daun juga terlihat lebih kecil untuk arum manis dibandingkan dua varietas lainnya. Sementara itu, mana lagi memiliki data outlier di bagian atas, yang menunjukkan ada beberapa sampel dengan lebar daun yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sampel lainnya. Ketiga, diagonal daun. Bagian kiri bawah menampilkan box plot untuk diagonal daun. Secara umum, pola yang terlihat pada diagonal daun hampir menyerupai pola pada panjang daun. Varietas mana lagi memiliki median yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa daun dari varietas ini secara diagonal lebih panjang dibandingkan varietas lainnya. Distribusi arum manis terlihat lebih sempit, menandakan konsistensi dalam ukuran diagonal daun varietas ini.
mana lagi cenderung memiliki daun yang lebih besar dibandingkan varietas lainnya, baik dalam panjang maupun diagonal. Perbedaan pada arum manis terlihat pada data lebar daun, tetapi ada kemungkinan data tidak lengkap untuk varietas lain. Box plot ini membantu mengidentifikasi perbedaan morfologi daun antar varietas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.